Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Study Group. Tanpa berlama lagi, episode 3, mari kita review. Akhirnya kami mendapat pendaftar baru, tapi ternyata itu adalah seorang siswi yang bernama Lee Jiwoo. Lee Jiwoo adalah kembaran dari si Hyunwoo, si pria kebuli kemarin. Dan baru saja ingin mendatanginya, tapi ternyata Lee Jiwoo sedang dikebuli oleh siswi lainnya. Bukannya membalas, tapi dia diam saja diperlakukan seperti itu. Padahal ia cukup kuat untuk melawan mereka. Tak lama, datanglah seorang siswa dari anggota komite disiplin mengaku sebagai pacarnya Jiwoo. Gamin pun mundur, tapi ternyata si gondrong ini malah akan memukul Jiwoo. Gamin pun segera memberikan pelajaran dan baru saja akan memulai gelut. Pak guru datang. Gagallah perkelahian itu. Lee Han-gyong kini memanggil Hanul. Auranya Hanul tak main-main. Aura yang sungguh sangat seram terlihat, walaupun visualnya oke. Han-gyong lalu bertanya keberadaannya Hyunwoo, tapi tentu dengan muka datar Hanul bilang jika ia tak dekat dengan Hyunwoo. Lalu dengan wajah datarnya juga Han-gyong meminta pada muridnya itu untuk melepaskan Hyunwoo. Sudah cukup memanfaatkannya. Karena kecelakaan itu dan Hyunwoo sampai nekat membobol juga memporak-porandakan rumah gurunya karena ia berada di titik putus asa. Wah, pembicaraan guru dan murid ini semakin intens karena Hanul bilang jika gurunya itu akan merasa kecewa. Si Hanul ini terlihat otaknya penuh kekejian, terlihat dari sorot matanya yang tajam. Han Gyong itu sungguh nekat padahal sudah diberi peringatan oleh guru yang lain. Ia bisa kehilangan nyawa secara harfiah, bukan kiasan. Tapi ternyata Han Gyong malah tak mendengarkan nasihat itu dan malah memanggil Hanul. Sungguh berani. Gamin dan Sehyeon kedatangan temannya Jiwoo bernama Jae Hee-won. Ia pun mengaku jika yang mendaftarkan grup belajar adalah dirinya tapi memakai nama Jiwoo. Jadi beginilah cerita awalnya. Pada awalnya tak ada yang berani pada Jiwoo, tapi suatu hari kembarannya yaitu si Hyunwoo membuat masalah. Ia sedang mengantarkan suatu paket tapi tak lama diserang oleh sekelompok orang yang mengambil barangnya itu. Dan karena itulah Hyunwoo akhirnya meminjam uang pada si gondrong anggota komite disiplin itu. Tapi ternyata Hyunwoo disuruh melakukan sesuatu dulu, yaitu merampok sebuah ATM di mana si gondrong telah memvideokannya. Dan berbekal video itu akhirnya si gondrong bisa menaklukkan Jiwoo yang perkasa dengan mengancam memakai videonya Hyunwoo. Tapi meski Jiwoo membenci saudara kembarnya itu, namun tetap kembarannya itu adalah anggota keluarga satu-satunya. Jadi untuk itu teman Jiwoo ini pun memohon agar Gamin bisa menghapus video itu dari tangan si gondrong. Videonya pasti disimpan di ruang komite disiplin. Wah, Seon pun langsung ciut merasa tak berani. Bukannya apa-apa, tapi ruang komite disiplin itu sudah seperti sarang kejahatan. Karena sekolah melegalkan geng komite sekolah menggunakan kekerasan dengan kedok untuk mendisiplinkan para murid. Lalu dengan mata berkaca-kaca gadis cantik itu sangat memohon bantuannya Gamin. Hingga akhirnya Gamin dan Sehyeon pun bersedia. Si gondrong ternyata sungguh licik, sudah memanfaatkan duo kembar, tapi kini ia malah mau mengupload video itu ke YouTube. Dan Gamin ternyata sudah ada di dalam loker mengawasi gengnya si gondrong itu. Ia marah besar dan akhirnya pertempuran Gamin yang kesekian kali pun terjadi. Pertempuran yang sungguh seru, tapi Gamin tetap fokus melawan hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan USB videonya. Dan geng si gondrong pun KO. Tapi ternyata belum usai, karena gerombolan si gondrong yang lain pun datang. Kali ini bahkan badannya lebih kekar, tangguh dan gempal. Tapi Gamin terus melawan hingga ia terpojok dan tak berdaya. Dan si gondrong sempat-sempatnya mengupload video itu.
Sedangkan Hwon dan Sehyun harap-harap cemas dengan kondisinya Gamin yang harus melawan geng komite sekolah. Jadi Sehyun membuat skenario jika ia akan bertengkar dengan Hwon untuk membuat kegaduhan agar Gamin bisa melarikan diri. Tapi ternyata Hwon itu gadis yang polos, ia bahkan tak bisa mengumpat. Tak lama lalu datanglah Jiwoo. Hwon pun akhirnya menceritakan segalanya dan meminta maaf. Tapi Jiwoo kini bukanlah Jiwoo yang mudah dikebuli lagi. Ia sudah mendapatkan kekuatannya lagi dan tak akan membiarkannya tinggal diam. Baru saja bersiap untuk melawan geng komite sekolah, lah si psikopat berkacamata alias Yoon Gamin keluar dari ruangan itu sambil berlari menenteng si Pyo. Benar-benar sungguh tak waras. Tapi Gamin keriuhan dengan segala perkabilan si Pyo hingga akhirnya ia pun terjungkal dan si Pyo-nya meluncur ke arah Sehyun. Jadilah Gamin meminta Sehyun untuk membawa dan menghancurkan si Pyo itu. Sambil Gamin berusaha untuk memblokade para pria gempal itu. Meski gelagapan dan pelangap-pelongo, akhirnya Sehyun mengikuti arahannya Gamin. Ia pun terus berlari kencang menghindari kejaran dari anggota komite sekolah yang begitu banyaknya hingga akhirnya Sehyun pun sampai di atas atap. Tapi ternyata si Gondrong datang dan sungguh tak terduga karena Sehyun langsung membuang si Pyo itu dari atas gedung. Wah, bikin si Gondrong emosi. Hampir saja Sehyun kena hajar, tapi ciluk bah. Jiwoo pun datang dengan versi tangguhnya, memberi pelajaran pada si Gondrong. Meski Jiwoo seorang gadis, tapi ternyata ia begitu kuat dan bisa melawan si Gondrong. Si Gondrong pun akhirnya KO. Gamin akhirnya dijewer Pak Guru karena sudah berbuat keributan. Tapi Gamin baru menyadari jika USB-nya terjatuh, jadi meminta Hwon untuk mengambil. Namun baru saja mau mengambilnya, sudah diambil duluan oleh si gadis kebuli. Hwon yang manis dan imut-imut itu tak berani melawan, ia pun hanya diam saja. Tapi tiba-tiba perkataannya Jiwoo membangkitkan semangatnya. Hingga akhirnya meski ragu dan kesulitan, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dengan suara lantang Hwon pun mengumpat. Tentu si gadis pun jadi berbalik arah, sungguh berani sekali. Dan dengan teriakan yang kencang, Hwon langsung menabrakkan tubuhnya pada si gadis kebuli, dan si gadis pun langsung KO. Wah, Jiwoo benar-benar terkesan. Akhirnya Hwon bisa disebut murid STM Yusong juga. Dengan wajah yang babak belur, Hyunwoo datang ke sekolah. Dan begitu melihat si Gondrong, ia pun menyerang si Gondrong dengan pisau yang sudah disiapkannya. Tapi siapa sangka, ternyata Lee Han-gyong lah yang malah kena tusukan itu. Han-gyong sengaja menghalau tusukannya. Ternyata Hyunwoo dendam kesemut begitu pada si Gondrong karena ia sudah tahu faktanya. Jika yang merampok dirinya adalah si Gondrong, dan si Gondrong pun sudah memberikan pinjamannya dari uang yang memang awalnya adalah milik Hyunwoo. Ia juga baru mengetahui jika kembarannya telah diancam menggunakan video dirinya. Benar-benar Hyunwoo sudah merasa dipermainkan oleh si Gondrong. Wah, Hanwoo ini benar-benar mengerikan karena ia bisa membuat skenario gila begitu untuk mempermainkan teman-teman di sekolahnya. Gamin pun segera mengevakuasi Han-gyong yang sudah tak sadarkan diri. Ia segera dioperasi dan untungnya operasi berjalan lancar. Han-gyong segera siuman. Lalu dengan segenap hati Jiwoo meminta maaf pada gurunya itu. Dan akhirnya fokus ke topik utama lagi. Hwon akhirnya memutuskan untuk ikut gabung ke grup belajar. Jadi, apakah Jiwoo ikut? Dengan malu-malu Jiwoo juga akhirnya bersedia untuk gabung dalam grup belajar. Kini 4 orang itu mulai masuk ke kelas grup belajar mereka yang sudah disiapkan. Oh iya, Hyunwoo kini ditahan di pusat pengendalian anak. Dan katanya juga Pihanwoo pun ditangkap, tapi tentu ia mah mudah keluar. Karena hari ini pun ia sudah masuk sekolah lagi. Dan sedang seriusan begitu, tiba-tiba kaca kelas mereka pecah. Ternyata ada anak-anak dari kelas lain yang ingin menantang Yoon Gamin, si psikopat berkacamata. Si murid laki-laki itu merasa tertantang karena 3 temannya alias si para bigos memberikan bumbu-bumbu cerita yang dilebihkan tentang Yoon Gamin yang sudah membabat habis anggota geng komite sekolah.
Tapi Gamin mah tak peduli dengan ranking-rankingan begitu. Sok aja kita cenah. Wah, si siswa konyol itu merasa diremehkan. Ia pun terus ngoceh sambil membawa paksa seorang murid nyentrik berambut merah menyala. Si siswa yang sok nantang itu pun marah-marah. Katanya Gamin sudah membawa pengaruh buruk karena sudah membuat grup belajar. Mendengar hal itu, Gamin pun langsung nongol. Ih, karena terus menyebalkan dan nantangin mulu dan malah mempermainkan kertas formulir si rambut merah, Gamin pun akhirnya memberikan apa yang diinginkan si siswa sok nantang itu. Gamin dengan mudah dan begitu saja meluncur entah dari lantai berapa dan langsung menghajar si sok nantang itu hanya dengan satu pukulan. Wah, benar-benar membuat kagum dan takjub. Semuanya pun tercengang hingga tak terasa episode 3 pun berakhir di situ.